Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan, semoga anda semua diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, panjang umur fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamali sihati wal afiyah, dalam keadaan sehat wal afiyah, wa fi amalil istiqomah, dan selalu diberikan keistiqomahan dalam melakukan amal ibadah. Segala urusan anda dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala permasalahan anda mendapatkan solusi terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak anda dijadikan anak-anak yang soleh-solehah, keluarga anda dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Segala hajat anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui bersama bahwa ada satu waktu di mana waktu itu adalah waktu yang sangat mujarab, waktu yang sangat ampuh bagaimana kita berdoa memohon hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam banyak keterangan dijelaskan barang siapa memohon berdoa kepada Allah pada waktu itu, pada keadaan itu, insya Allah doanya akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama ketika berdoa dengan doa atau zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa doanya dan kapan waktunya? Waktu yang sangat pas, yang sangat baik untuk kita memanjatkan hajat-hajat kita kepada Allah. Sebelum saya lanjutkan, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini sejenak ringankan tangannya untuk subscribe channel ini, sehingga ketika saya berbagi tentang amalan, berbagi tentang nasihat, anda bisa mendapatkannya dengan mudah. Dan silahkan juga bagi para jamaah yang punya hajat, boleh ditulis doa terbaiknya di kolom komentar, sehingga banyak jamaah saya yang mengamini doa anda, dengan harapan banyaknya orang yang mengamini doa atau hajat anda, doa atau hajat anda cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai hamba Allah, tentu dalam menghadapi kehidupan ini kita seringkali misalnya mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Tidak lain tidak bukan Allah memberikan ujian, Allah memberikan cobaan agar kita sadar bahwa bagaimanapun, sehebat apapun diri kita ini, ternyata masih membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Biasanya banyak orang ketika dalam posisi yang baik, ya, posisi yang baik itu misalnya rezekinya lancar, segalanya dimudahkan, ini banyak orang lalai sama Allah, lalai akan kewajibannya sebagai seorang muslim, lalai kewajibannya sebagai hamba Allah. Sehingga banyak, saya punya jamaah cerita, dulu waktu dia sukses, ya, pabriknya lancar, karyawannya banyak, mobilnya banyak, uang di mana-mana, dia lalai, lupa sama Allah. Sampai mohon maaf, sholat ditinggalkan, puasa ditinggalkan,
orang tua dilupakan, keluarganya diacuhkan. Ini kan orang lagi kondisi baik, dia lalai akan kewajibannya. Kemudian Allah berikan ujian, Allah berikan cobaan, usahanya bangkrut, semua teman-temannya menjauh. Ini kan dicoba sama Allah, diuji oleh Allah, sehingga dia akhirnya sadar, ternyata bagaimanapun keadaan seseorang, ternyata kita butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita lalai akan bahwa kita adalah hamba Allah yang ketika sholat kita berjanji, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam sholat kita ikrar, ya Allah, inna sholati, sesungguhnya sholatku ya Allah, wa nusuki, wa mahyaya, kehidupanku ya Allah, wa mamati, dan kematianku ya Allah, lillahi rabbil alamin, untuk Allah. Kita janji setiap sholat seperti itu sama Allah, tapi pada kenyataannya Allah loh kita bohongi. Kehidupan kita nyatanya bukan untuk Allah, sholat kita juga terkadang bukan untuk Allah. Sedih sebenarnya kita para jamaah. Akhirnya dengan adanya ujian, dengan adanya cobaan, kemudian kita harus sadar sudah saatnya kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan pernah memperbaiki keadaan kita, Allah tidak akan pernah memperbaiki permasalahan kita, Allah tidak akan pernah memperbaiki ekonomi kita, Allah tidak akan pernah memperbaiki segala yang tidak baik dalam kehidupan kita, manakala kita tidak mau memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita perlu sadar sekali. Jadi para jamaah yang saat ini sedang dapat ujian, dapat cobaan, tidak lain tidak bukan itu adalah bentuk cintanya Allah, bentuk kasih sayangnya Allah, yang mungkin kalau Anda tidak diberikan ujian, Anda tidak diberikan cobaan, bablas, lupa sama Allah. Alhamdulillah diberikan ujian, insya Allah jika kita memperbaiki hubungan dengan Allah, seberat apapun ujian kita pada saat ini, mudah bagi Allah untuk menyelesaikannya. Nah, salah satu waktu yang sangat luar biasa, yang sangat ampuh, bagaimana kita memohon kepada Allah, ya Allah. Ibaratnya mungkin Anda sudah mentok, ya, hutang sudah mentok, besok harus bayar, belum dapat uang, tagihan di mana-mana, ekonomi sulit, udah mentok, sedang membutuhkan benar-benar keajaiban. Ada waktu yang sangat luar biasa yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada hadis nomor 111 dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a. Kata Rasulullah, yang paling dekat di antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika seorang hamba itu bersujud ketika sholat. Jadi di sujud terakhir sholat nih para jamaah, itu adalah posisi di mana kita dekat banget sama Allah. Maka kata Rasulullah apa? Fa'aktsiru ad-du'a. Maka dalam keadaan itu, ketika kita menjumpai sholat, misalnya maghrib, ya kan? Ketika sujud terakhir sebelum kita duduk, kemudian tahiyat, kemudian salam, dalam sujud itu fa'aktsiru ad-du'a, perbanyak doa. Ada salah satu doa yang juga diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama beliau membaca doa ini, yaitu ketika beliau sedang menghadapi masalah yang besar dan sulit ditemukan solusinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sujud membaca ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Nah, dibaca doa itu ya hayyu ya qayyum. Anda sujud terakhir sudah
membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali, dilanjut ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Kemudian minimal 3 kali, setidaknya 3 kali, kemudian Anda berdoa kepada Allah dalam hati, ya Allah, terserah hajat Anda apa. Yang namanya hajat orang kan berbeda-beda. Yang paling penting didahului doa Anda pada sujud terakhir dengan membaca ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Insya Allah seberat apapun permasalahan Anda, seurgen apapun hajat Anda pada saat ini, dengan keberkahan ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, kemudian Anda membaca doa Anda, dan itu adalah posisi yang sangat luar biasa di mana Anda sedang dekat sama Allah. Insya Allah segala hajat dikabulkan oleh Allah, segala permasalahan dikabulkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, segala kesulitan diberikan jalan keluar. Ini yang penting setiap sujud. Setiap sujud akhir sholat baca ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Insya Allah dengan diamalkan secara istiqomah seperti yang ada di dalam Al-Quran, yang namanya sholat itu kan bentuk takwa. Orang kalau sudah mentok, punya permasalahan berat, kanan mentok, kiri mentok, depan mentok, belakang mentok, maka masih ada jalur langit. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika kita memang sedang membutuhkan jalan keluar dari peliknya masalah kehidupan kita, wa may yattaqillah, kuncinya adalah bertakwa sama Allah. Takwa itu apa? Imtitsalul awamir wajtinabun nawahir. Lakukan apa yang diperintah oleh Allah, jauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Itu takwa. Ketika seseorang itu mau bertakwa, yaj'al lahu makhraja. Ini janji Allah, bukan saya, bukan kata saya. Allah sendiri yang berfirman, dan yang pasti itu adalah benar adanya. Kadang ada orang permasalahannya ruwet, malah sholatnya jarang zikir, jarang sholawat. Begitu baru baca sholawat berapa kali, baru sholat tahajud berapa kali, sholat duha berapa kali, udah muring-muring, hajat saya nggak dikabulkan, Allah nggak baik. Lah dari dulu kita kemana? Banyak kewajiban kita yang ditinggal, sholat berapa rakaat yang sudah kita tinggalkan, puasa berapa hari puasa yang mungkin kita nggak melakukan, nggak dikodok, berapa orang yang kita zolimi, berapa kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah yang kita tinggalkan, yang mungkin itu berlahan. Kita ngamalin sholawat, kita ngamalin tahajud, kita ngamalin duha itu untuk awal-awalan itu sebagai cleaning, membersihkan diri kita dari banyak dosa, dari banyak kesalahan. Insya Allah ketika kita bertakwa, insya Allah segala jalan keluar akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penting untuk para jamaah. Silahkan diamalkan, ajak suami Anda, sampaikan ke anak Anda untuk membaca doa di akhir sujud, fa'aksiru doa. Perbanyak doa ketika sujud terakhir, sebagai bentuk ikhtiar kita agar segera merdeka dari segala permasalahan yang mungkin membuat kita, hidup kita ini Masya Allah ya, hidup gak nyaman, tidur gak nyenyak, makan gak enak. Dan satu lagi, dan bagi para jamaah, selain berikhtiar banyak doa dalam sujud terakhir, bisa ikhtiar melalui Air Ruqyah Jalbi Rizki. Ini adalah hadiah saya untuk para jamaah, gak dijual ini ya, gak saya jual. Yang nanti kalau Anda pesan, misalnya Ustaz saya mau pesan Air Ruqyah, nanti saya buatkan dulu, biasanya 3 hari, dibacain Al-Quran 30 juz, bacain sholawat, bacain zikir, yang fadilahnya itu sangat banyak. Yang namanya Quran itu syifa, ya kan, obat dari segala macam penyakit miskin, penyakit hutang, penyakit kanker kantong kering, penyakit zahir batin, insya Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hutangnya banyak, hatinya gak tenang, pikirannya gelisah, banyak jamaah saya yang sudah merasakan keajaiban ya, barokah, karomah dari Al-Quran melalui Air Ruqyah Jalbi Rizki, sehingga hutangnya ratusan juta, pikirannya kemudian tenang, hatinya tenang.
dapat solusi terbaik dari Allah. Atau Anda punya usaha sepi, jualan kok nggak laris, banyak permasalahan dalam hidup Anda, keluarga Anda, istri Anda, suami Anda, anak Anda, silahkan bisa ikhtiar melalui RQS Jalur Rizki. Nggak ada harganya, nggak saya jual. Kalau Anda nanti mau tinggal klik link di deskripsi, nanti langsung nyambung ke WhatsApp saya, nanti saya buatkan. Nanti kalau sudah jadi saya kabarin, baru saya kirim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.